Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ria pada pertemuan hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai nafsa atau narkotika. Oke, sebelumnya akan Ibu sampaikan komponen dasar yang akan Anda semua capai. Yang pertama adalah mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikoterapika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan juga masyarakat. Dan yang kedua adalah melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, sebelumnya coba Anda perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian melihat perubahan pada masing-masing wajah mereka? Nah, coba kalau kalian perhatikan ya, itu wajahnya ada yang semakin pucat ya, ada yang pucat, kemudian matanya menjadi cekung dan juga badannya menjadi lebih kurus. Oke, nah kira-kira apa sih penyebabnya itu apa? Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, sebelumnya akan Ibu sampaikan pengertian dari nafsa. Nah, nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nafsa merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Masih ingat kan ya, saraf pusat itu apa saja? Ada otak dan sumsum tulang belakang kita. Oke. Nah, kemudian akan Ibu jelaskan pengertian dari masing-masing ini ya. Ada narkotika, psikotropika, dan juga ada zat adiktif. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bisa nanti kita sebutnya adalah sintetis ya atau semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, kemudian yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Jadi tidak termasuk narkotika, sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan juga perilaku. Ya, jadi kalau penggunanya nanti bisa ada perubahan perilakunya. Dan yang terakhir adalah zat adiktif. Ini adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Ya, termasuk juga mungkin ada makanan ya, minuman itu bisa juga ada sedikit kandungan zat adiktifnya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah golongan ya, golongan nafsa berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap struktur koordinasi dibagi menjadi 3 ya, ada stimulan, ada depresan, ada juga halusinogen. Nah, apa saja itu nanti kita bahas satu persatu. Oke. Nah, nih stimulan. Golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh ya seperti jantung ya dan juga otak itu bekerja lebih cepat, sehingga menyebabkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan juga gembira, tetapi ini hanya untuk sementara waktu. Contohnya adalah amfetamina, ada juga ekstasi, ada kokain, kafein, dan juga alkohol. Nah, kafein kan juga sering kalian dengar ya, nah, itu misalnya di minuman kopi ya, itu ada kafeinnya. Nah, kemudian sini Ibu perlihatkan ya, ada gambarnya, ada kokain, kemudian ada ekstasi, dan juga di sini adalah alkohol. Nah, oke, yang berikutnya itu adalah golongan depresan ya. Depresan itu golongan yang penenang ya, penenang. Dia merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Nah, obat depresan ini berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu dapat mengurangi kegiatan sistem saraf. Misalnya ada barbiturat, ada obat penenang, ada etanol, ada juga anestetik dan juga opiat. Ya, kalau misalnya ada orang yang dia cemas, nah kadang diberikan juga misalnya adalah obat penenang supaya dia menjadi lebih tenang gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah halusinogen. Nah, golongan ini bersifat mengacaukan sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi yang berlebihan, dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau bisa kita sebut adalah paranoid. Nah, contohnya adalah ganja, ada juga bunga kecubung ya, itu bisa juga kalian temukan tuh misalnya di daerah-daerah dingin ya, daerah Dieng itu ada bunga kecubung, kemudian juga ada lem. Nah, kalau misalnya ada lem itu, ya lem aci abon, nah kemudian ada juga bensin dan juga ada jamur kotoran sapi.
Nah, jadi ada jamur di kotoran sapi. Nah, itu akan memberikan efek halusinogen ya bagi orang yang misalnya menghirupnya. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis narkotika. Ya, narkotika ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Nah, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya adalah heroin, kokain, dan juga ada ganja. Jadi hanya untuk sekedar untuk ilmu pengetahuan ya, penelitian dan sebagainya. Nah, ini ada contoh gambarnya, ada ganja dan juga ada heroin. Golongan yang kedua itu adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan. Nah, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau juga tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya, ini ada gambar tanaman Papaver somniferum. Nah, ini adalah bahan ya untuk pembuatan morfin. Nah, morfin ini merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi dengan bahan kimia lain. Nah, sifatnya juga semi sintetik ya. Nah, ini ada gambarnya ya, ada tanamannya, bunganya, dan juga ini ada getahnya. Oke. Nah, yang kemudian golongan berikutnya adalah narkotika golongan ketiga. Ini adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan juga banyak digunakan dalam terapi ya, atau juga sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tapi ini potensinya ringan ya, mengakibatkan ketergantungan. Jadi dia lebih ringan dibanding golongan yang sebelumnya. Sini ada contohnya adalah kodein. Kodein ini adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat. Nah, efek sampingnya ini kalau misalnya berlebihan itu bisa menyebabkan depresi ya, depresi pada saluran pernapasan. Nah, ini ada gambarnya untuk kodein. Nah, kemudian psikotropika ini juga bisa kita golongkan ya berdasarkan resiko kecanduannya. Yang pertama adalah psikotropika golongan 1. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan dan jenis obat ini tidak digunakan untuk pengobatan melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, yang kedua itu adalah psikotropika golongan 2. Nah, ini pada golongan 2 juga memiliki resiko ketergantungan cukup tinggi meski tidak separah pada golongan 1. Nah, pemakaian juga obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan yang ketiga itu adalah psikotropika golongan 3. Ini memberikan efek kecanduan tapi hitungannya adalah dia sedang. Namun begitu penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis yang berlebihan, maka kerja sistem juga bisa menurun secara drastis. Oke, yang terakhir itu adalah psikotropika golongan 4. Nah, di sini adalah yang memiliki resiko kecanduannya yang paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Tetapi tetap saja harus dalam pengawasan dokter. Karena juga jika ada berlebihan ya, itu bisa menyebabkan efek samping hingga kematian ya. Nah, oke, nah sekarang kita masuk di bagian adalah dampak buruk. Apa saja dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba? Nah, ini misalnya adalah pertama pada gangguan fisik ya atau fisioneurologik. Yang pertama adalah toleransi tubuh. Dalam pemakaian jangka panjang, jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Yang tadinya mungkin dia bisa menahan rasa sakit, nah itu bisa lama-lama tidak terasa ya, masih sakit saja walaupun sudah diberikan obat tersebut. Kemudian yang kedua adalah gejala pemberhentian pemakaian obat adalah sakit di seluruh tubuh hingga seperti misalnya flu berat. Jadi misalnya dipakai terus ya, kemudian dia berhenti, nah akhirnya ada efek sampingnya tubuh itu menjadi sangat sakit ya. Misalnya ini adalah flu berat. Dan yang ketiga itu adalah mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan juga paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, itu adalah saluran nafas akan terjadi radang paru dan juga ada pembengkakan paru. Dan yang kelima itu adalah jantung ya. Bisa jadi juga terjadi peradangan otot jantung, kemudian juga bisa jadi penyempitan pembuluh darah jantung. Dan yang keenam itu adalah terjadi hepatitis B dan C ya. Atau juga di sini juga yang terakhir adalah penyakit menular seksual atau HIV dan AIDS ya. Nah, kemudian
Gangguan yang berikutnya itu menyerang di bagian psikologis ya. Yang pertama adalah kemampuan berpikir rasional itu akan menurun drastis. Karena efek samping dari penggunaan nafsa. Kemudian juga ketergantungan psikologis. Dan yang ketiga itu adalah gangguan mental dan juga emosional ya. Dia cenderung akan lebih mudah marah ya, emosional. Kemudian yang keempat itu adalah otak dan juga susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat itu akan menurun ya, dia akan menurun kemampuan otak dan juga susunan saraf pusatnya. Kemudian ada juga gangguan ya, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau malas bekerja. Ya, dia akan merasa ada halusinasi yang berlebihan. Dan yang keenam itu adalah gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan antara hal yang baik dan juga yang buruk ya, karena di kerja sistem rasionalnya ya itu akan menurun. Maka dia susah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang jelas yang ketiga itu juga mengganggu di bagian ekonomi ya. Karena apa? Membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Dan yang kedua adalah negara dan masyarakat pasti akan dirugikan dalam berbagai aspek ya, seperti keamanan, biaya, kesehatan dan juga kesempatan pendidikan. Nah, yang terakhir itu adalah dampak sosial, yaitu adalah rusaknya hubungan kekeluargaan dan juga pertemanan. Dan ini akan berpengaruh ya pada kesehatan masyarakat. Misalnya tadi ada HIV, ada juga hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, bahkan kematian. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ataupun nafsa? Yang pertama itu adalah preventif ya, atau pencegahan. Nah, biasanya ada pembinaan, ya, kemudian juga ada pengawasan. Nah, itu harus semua pihak ya, baik dari keluarga, masyarakat hingga pemerintah. Dan kemudian juga adalah yang kedua kuratif ya, atau pengobatan. Nah, ini adalah misalnya penyembuhan ya, bisa ke berbagai tempat, kemudian juga rehabilitasi ya untuk pecandu narkoba. Dan yang ketiga itu adalah rehabilitatif atau rehabilitasi. Di sini misalnya setelah sembuh ya, setelah pengobatan, maka pecandu tersebut ataupun orang tersebut ya, pasien tersebut itu akan diperlakukan ya, disantuni, kemudian diperlakukan secara wajar ya, jadi seperti normal, tidak ada perbedaan. Yang terakhir itu adalah represif atau penindakan. Nah, ini penindakan ataupun juga pemberantasan narkoba ini melalui jalur hukum. Ya. Nah, ini adalah keempat kiat-kiat untuk menghindari penyalahgunaan nafsa. Nah, sekian dan terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.